Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan saya hormati bahwa pelaksanaan perkuliahan dengan mata kuliah hukum acara pidana kita siap dimulai. Sepakat sebagai umat yang beragama tetap memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas izin dan ridhonya kita dapat melaksanakan amanah sebagaimana yang direncanakan. Sholawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Beliau adalah Nabi yang terakhir yang selalu mengajak umatnya, jamaahnya dari alam kegelapan ke alam terang benderang, ya. Dan kita yang paling dinanti-nantikan adalah syafaat dari beliau kelak di pasang masa nanti. Baik rekan-rekan, salam sehat, salam ibadah, dan salam bertemu kembali. Saya kemarin sudah menjelaskan di WA bahwa untuk pelaksanaan rekan-rekan untuk presentasi sesuai dengan tata urut dan kelompok. Akan tetapi saya tetap juga akan membuat penjelasan saya, narasi saya, dan PowerPoint tetap akan saya share. Begitu saya share, rekan-rekan tanda tangan saja, baik absensi WA-nya maupun P-kelasnya. Terus nanti rekan-rekan presentasi sesuai dengan kelompok 1, 2, 3. Ya. Adapun kurun waktunya tiap kelompok 15 menit. Silakan kalau misalnya rekan-rekan dari kelompok lain yang belum paham, belum mengerti, silakan diberi saran atau diberi pendapat atau dijujukan untuk mencari pendekatan kebenaran. Baik, jadi rekan-rekan, karena ini langsung ya, tak jelasin tentang materi pada hari ini adalah penyelidikan dan penyidikan. Ya. Jadi saya akan menjelaskan mekanisme atau tata urut diketahuinya terjadi tindak pidana. Yang pertama, adanya tertangkap tangan. Yang kedua, karena adanya laporan. Yang ketiga, adanya pengaduan. Yang keempat, diketahui sendiri atau pemberitahuan sehingga penyidik mengetahuinya terjadinya suatu peristiwa pidana. Jadi kalau saya mengomentari ini, polisi melakukan satu pekerjaannya atau profesinya berdasarkan 4 poin tadi, baru dibuatkan surat perintah tugas. Itu tata urutnya. Setelah tertangkap tangan, membuat laporan polisi. Laporan polisi ada 2 ya, laporan polisi model A dan laporan polisi model B. Setelah itu baru dibuatkan surat perintah. Nah, tata urutnya apa? Tata urutnya ya tetap mendasari kitab undang-undang, saya ulangi, kitab undang-undang hukum acara pidana. Nah, ini mekanismenya, peristiwa terjadinya tindak pidana. Peristiwa. Setelah itu penyelidikan polisi, ya, atas perintah penyidik untuk melakukan penyelidikan. Nanti akan saya jelaskan sebagai berikutnya. Setelah itu, dengan adanya tindak pidana, makanya polisi berdasarkan tadi 4 poin tadi, ya, adanya laporan, ada pengaduan, ada tertangkap tangan, diketahui, membuat surat perintah, baru melakukan proses penyelidikan terhadap tindak pidana yang diketahui. Nah, setelah penyidikan itu, serangkaian tindakan yang sudah membuat terang, baru melakukan penyidikan. Penyidikan itu jadi sudah lengkap dengan segalanya, proses penyidikan, membuat satu berita acara penyidikan. Nah, kewenangan penyidik pada saat melakukan penyidikan itu pasti
penyidik mempunyai kewenangan. Ada penangkapan, ada penahanan, ada penggeledahan, ada penyitaan, ada pemeriksaan, ada pemanggilan, tindakan pemeriksaan tersangka dan saksi. Jadi gini, tak jelasin ya. Begitu ada pengaduan, ada laporan, ada tangkap tangan, ya, terang, cukup bukti, 2 alat bukti, siapa yang akan dicalonkan sebagai tersangkanya? Si A, tangkap. Karena batasan dalam hal penahanan itu berarti kan harus ditahan. Kalau tindak pidana conventional crime itu 1 kali 24 jam. Kalau selama 1 kali 24 jam ternyata tidak cukup bukti, nah ya, harus dikeluarkan. Nah nanti cacat nih. Nah kalau tindak pidana narkoba beda lagi. Pertama 3 hari. Setelah belum terbukti misalnya diusahakan lagi 3 hari. Nah apabila tetap tidak cukup bukti, bahasanya itu ya harus dikeluarkan, tapi nanti cacat, pasti ada perlawanan hukum. Sedangkan kalau teroris itu minimal 2 minggu untuk membuktikan. Jadi kejahatan khusus ya. Nah itu, jadi tahapannya seperti itu. Setelah misalnya ditangkap, ditahan, pasti akan melakukan penggeledahan. Penggeledahan itu misalnya penggeledahan badan, penggeledahan tempat tinggal, penggeledahan di mana terjadinya suatu peristiwa tindak pidananya. Karena apa tujuan penggeledahan? Untuk menemukan alat atau barang yang digunakan untuk melakukan perbuatan kejahatan itu. Oke. Nah, setelah itu pasti kan disita. Ya kan? Ini secara global aja lah. Nanti rekan-rekan tinggal baca pointer kita yang saya kirim, baca aja. Nanti tak jelasin. Nah sekarang kalau sudah barang itu kan sudah ditemukan, sudah dalam kekuasaan penyidik nih ya. Penyidik harus meminta izin kepada siapa? Ketua pengadilan. Nah itu juga ada 2, benda yang bergerak maupun benda yang tidak bergerak. Jadi harus ada izin. Kalau dia tidak sah, itulah diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Sekarang peristiwa itu pastikan ada orang yang melihat, mendengar setelah saat peristiwa itu terjadi. Pasti penyidik melakukan pemeriksaan. Pemeriksaan juga ada 2. Saksi yang melihat atau saksi korban. Kalau saksi korbannya sudah meninggal, berarti kan orang yang melihat sesaat setelah peristiwa itu terjadi. Jadi karena sanksi yang paling terberat, saksi pada saat dalam sidang itu disumpah. Jadi ibaratnya tidak boleh main-main kalau soal mau jadi saksi. Dan saksi itu kalau kita melakukan pemeriksaan, walaupun satu peristiwa saya melakukan pemeriksaan ada 10 saksi, itu nilainya tetap 1. Dan nanti disitulah muncul satu nilai keyakinan hakim untuk memutus perkara itu. Oke? Jadi begitu ya. Terus tindakan pemeriksaan tersangka dan saksi. Pada saat sebelum melakukan pemeriksaan, walaupun dia tersangka, pasti ditanya, Anda sehat? Anda siap diperiksa? Apakah Anda perlu didampingi oleh penasihat hukum? Ya yang kemarin saya ceritakan, ini tata urutnya aja. Sebenarnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu ya prosesnya seperti itu. Jadi tak ulang-ulang biar sampean juga rekan-rekan mahasiswa hafal. Jadi di dalam sistem pemeriksaan itu ada 3 pentahapan. Pemeriksaan awal materinya pertama ya nih. Nah, apakah Anda sehat jasmani rohani? Dia jawab sehat, Pak. Apakah Anda hari ini siap untuk diperiksa? Siap.
apakah Anda pernah dihukum? Pernah, Pak? Oke, nah kasus makanya nanti itu kalau misalnya kasusnya terulang kembali ada kategori residivis, makanya ditanya. Nah, pernah? Pernah misalnya. Sudah itu baru saudara tahu Anda hari ini diperiksa. Tidak tahu, Pak, misalnya pura-pura kan tersangka. Ya, dijelasin berdasarkan laporan pengaduan tertangkap tangan itu tadi, dasar awalnya itu ya, yang tadi pertama saya ceritakan itu. Ini peristiwanya. Baru dia tahu, oh iya, Pak. Oke. Tanya lagi. Apakah Anda sebelum saya melakukan proses penyidikan perlu didampingi penasihat hukum? Oh tidak, Pak. Oh jangan, karena sampean ini akan dikenakan sanksi ancaman hukumannya lebih dari 5 tahun. Nah, misalnya dia bilang, Pak saya kan tidak mampu. Waduh, apapun alasan mau bilang tidak mampu atau mampu, penyidik harus mengatakan, Anda kalau tidak mampu, ibaratnya menunjuk pengacaranya atau advokatnya atau penasihat hukumnya, ya sudah, pihak Polri, penyidik harus menyediakan. Ini loh, si A akan mendampingi kamu. Oke, itu jadi pemeriksaan tahap awal itu begitu. Jadi nah ini nih mekanisme aja. Kalau itu kan nanti bisa dibaca. Jadi biar sampai tata urut ketika nanti ada rekan-rekan saudaranya terkena masalah. Nah ini Pak Sabto bisa menjelaskan ini karena Pak Sabto dulu sering melakukan pemeriksaan. Ini kan mungkin kalau dosen ini kan belum ini ya, belum pernah mengalami. Jadi ini pengalaman inilah yang mahal kan ya. Setelah itu pertanyaan materi pokok namanya. Jadi tadi pertanyaan awal, yang kedua adalah pertanyaan pokok. Nah, pertanyaan pokok itu berdasarkan hasil ya kan tindakan penyelidik naik ke tingkat penyidikan, ditemukannya itu tadi alat bukti atau barang bukti, kan larinya ke pasal 184 KUHP. Nah, nanti tanya, oh ini si A akan saya persangkakan pasal 362 misalnya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah ini makanya ada hukum formil, ada hukum material. Oke. Nah sekarang penyidik ini harus sudah bilang, saya akan mempersangkakan si A pasal 362. Kita harus tahu kan pasal 62 bunyinya bagaimana. Kan ini, barang siapa dengan sengaja mengambil barang sebagian atau keseluruhan milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dan melawan hukum. Nah, nanti metode untuk melakukan proses penyidikan pertanyaan-pertanyaan itu ya, pertanyaan-pertanyaan itu ada teorinya, 7K atau CID Demen Baby. Ini Pak Sabto ini malah sarjana hukumnya suruh jadi penyidik nih ya kan. Jadi tata urutannya. Kalau nanti yang lainnya sampean baca saja ya, baca dan padukan. Nah, itu teorinya itu deh. Jadi pada saat melakukan proses penyidikan di pemeriksaan pokok itu harus berdasarkan pasal yang akan dipersangkakan, materi pertanyaannya. Oke? Rekan-rekan mahasiswa jadi harus paham bahasa saya. Jadi tadi barang siapa dengan sengaja mengambil barang sebagian itu tata urutnya. Barang apa yang diambil, perlihatkan. Ini loh yang kamu ambil. Itu loh. Jamnya ini di mana ini loh. Nah, gitu loh. Oke? Setelah itu baru ada pertanyaan terakhir adalah penutup. Nah, pertanyaan penutup intinya setelah dilakukan pemeriksaan apakah sudah sesuai dan Anda tidak merasa keberatan, oh sudah Pak. Oke. Nah, tapi waktu pas mungkin itu dia waktu itu sudah mau parap, sudah apa, sudah tantangan semua ya. Kemudian tiap diparapin, tanya tanda tangan. Kok kelingan? Oh Pak, saya ini ada yang kurang serekah, harus dibacakan ulang. Nggak ada yang serekah Pak. Oke, kalau begitu terus gimana? Oke, nanti lagi buat berita acara tambahan. Artinya, jadi ketika
penyidik melakukan proses penyidikan, sebetulnya tidak perlu ada marah-marah, tidak ada pressure, itu nggak ada. Oke? Ya. Tuh, jadi kan mencari tersangka. Nah, setelah berkas ini jadi, nah, baru dikirim ke kejaksaan. Nah, kalau bahasa hukumnya itu bahasa yang kita biasa diterima apabila berkas sudah dikirim dan dipelajari oleh jaksa, ternyata ya kalau bilang P21 berarti sudah dinyatakan lengkap, dihadirkan tersangkanya, barang buktinya. Sudah, polisi lepas dari pekerjaannya. Baru jaksa yang mempelajari perkaranya itu berdasarkan pasal yang dipersangkakan. Oke. Setelah itu baru kurun waktunya, karena ada batasan-batasannya. Polisi berhak menahan pertama 20 hari, kurang marem tambah 40 hari. Jaksa juga begitu, 20 hari, kurang marem 40 hari. Pengadilan tinggi ya ada. Jadi kalau pengadilan tinggi itu sampai 90 hari. Mahkamah Agung sampai 90 hari. Jadi tata urutnya seperti itu. Sampai akhirnya ada satu kekuatan hukum tetap. Jadi makanya kan setiap orang yang dipersangkakan di dalam hukum asasnya itu equality bidi, ya kan? Jadi persamaan, tidak ada pembedaan. Setiap manusia itu di muka hukum, di mata hukum. Jadi tidak ada pembedaan yang kemarin saya jelaskan. Ya, oke. Nih, jadi ada beberapa asasnya, ya legalitas lah, cepat mau ya ringan, itu kan kemarin udah jelasin. Jadi rangkaiannya seperti itu. Jadi sebetulnya peristiwa-peristiwa masalah tentang kitab penang hukum acara pidana ya, walaupun bukunya satu tebel ini tahun 81 ya. Jadi undang-undang hukum acara pidana keluar tahun 1981. Oke, jadi rekan-rekan begini. Ini kan narasi saya sudah sejelas-jelasnya mungkin, itu sistem mekanismenya secara keseluruhan. PowerPoint-nya sudah tak kirim. Nah, nanti saya ingatkan lagi, begitu saya share untuk kelompok 1 segera melakukan presentasi sebagaimana yang kemarin saya jelaskan pada saat saya menjelaskan. Oke, selamat belajar. Silakan rekan-rekan baca, harus sungguh-sungguh. Selalu saya ingatkan, tidak ada yang ele-elean. Kalau ele-elean lagi kentut terus ya. Selamat belajar, selamat berolahraga biar imun sehat. Tentang COVID nggak usah dipikir. Yang penting kita jalani hidup ini dengan penuh ketakwaan, jaga kesehatan, kebersamaan. Kalau ada sesuatu yang kurang berkenan secara pribadi, saya minta maaf kalau ada satu kesalahan. Kalau ada kebaikan pasti datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.